Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dalam mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi terkait kalimat dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu, penting untuk mengetahui apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang lebih besar dari frasa dan memiliki struktur lengkap, terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat juga dapat berupa satu klausa yang disebut kalimat tunggal atau gabungan dari beberapa klausa yang disebut kalimat majemuk. Ada 4 unsur kalimat yang merupakan bagian-bagian untuk membentuk suatu kalimat itu sendiri, meliputi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek dalam sebuah kalimat adalah bagian dari kalimat yang melakukan tindakan atau yang mengalami perubahan. Subjek seringkali berupa kata benda, noun atau pronoun, dan ia biasanya ditempatkan di awal kalimat. Ada beberapa contoh subjek dalam kalimat. Yang pertama, melakukan tindakan. Misalnya dalam kalimat Rangga sedang makan nasi. Rangga di sini berupa subjek yang sedang melakukan tindakan, yaitu makan. Kedua, subjek dapat lebih dari satu kata. Misalnya dalam kalimat anak laki-laki itu sedang merenung. Anak laki-laki di sini merupakan subjek yang lebih dari satu kata. Ketiga, ada pergantian pronomina. Misalnya dalam kalimat Lisa pergi ke toko, dia sedang membeli permen. Dia di sini merupakan pergantian pronomina dari Lisa. Subjek muncul sebelum kata kerja. Misalnya dalam kalimat Iqbal menulis surat kepada temannya. Iqbal di sini berupa subjek yang muncul sebelum kata kerja menulis. Subjek dapat diidentifikasi dengan pertanyaan. Misalnya dalam kalimat siapa yang menang dalam perlombaan itu. Siapa di sini menanyakan subjek yang menang dalam perlombaan tersebut. Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan atau menjelaskan tentang suatu perbuatan, keadaan, atau sifat subjek dalam kalimat. Predikat berperan sebagai inti yang memberikan informasi tentang apa yang dilakukan oleh subjek atau bagaimana keadaan subjek tersebut. Contoh predikat dalam kalimat. Yang pertama, dapat mengandung kata kerja. Sebagai contoh, dalam kalimat Sultan pergi ke pasar. Pergi di sini merupakan predikat yang mengandung kata kerja. Kedua, predikat juga menyatakan perbuatan, keadaan, atau sifat. Dalam kalimat dia makan dengan lahap, makan merupakan perbuatan. Dalam kalimat rumah itu terlihat indah, indah di sini merupakan keadaan. Dan anak itu pintar, pintar di sini merupakan sifat. Predikat juga dapat lebih dari satu kata. Dalam contoh, sedang membaca. Objek adalah unsur kalimat yang menerima tindakan atau aksi dari subjek. Objek juga memberikan informasi tambahan terkait tindakan yang dilakukan oleh subjek. Objek dalam kalimat dapat disimak dalam contoh-contoh sebagai berikut. Pada kalimat dia membeli buku, buku di sini berupa objek yang diberikan aksi yaitu dibeli. Selanjutnya terdapat juga objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung seperti dia makan buah. Buahnya berupa objek yang langsung menerima aksi dari subjek. Sebaliknya, dia memberi saya buah, objek di sini tidak langsung menerima aksi dari subjeknya. Objek juga dapat dikenali dengan pertanyaan apa dan siapa terkait tindakan. Sebagai contoh dalam kalimat siapa yang membeli tas itu. Pelengkap adalah unsur kalimat yang memberikan informasi tambahan untuk melengkapi makna kalimat. Pelengkap dapat berupa frasa, klausa, atau kata. Pernahkah kalian melihat situasi seperti ini? Bondan terlihat sulit memahami kalimat yang diutarakan Randy. Maka dari itu, penting untuk kita mempelajari kalimat efektif. Kalimat efektif dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami dengan jelas, mudah, dan lengkap oleh pendengar atau pembaca. Kaidah kalimat efektif dapat berupa unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan, dan cara memilih kata dalam kalimat. Ada 5 ciri kalimat efektif, meliputi kesejajaran, kehematan, penekanan, kelogisan, dan kesepadanan. Penting sekali kesejajaran dalam membuat kalimat menjadi efektif. Dalam kalimat kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan, kata menolong dan dipapahnya menggunakan imbuhan yang berbeda. Kalimat itu harus berubah menjadi kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Di kalimat efektif perlu kehematan dalam tiap katanya. Seperti contoh, bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Kalimat itu harus diubah menjadi mawar, anyelir, dan melati sangat disukainya. Penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mengubah posisi dalam kalimat.
dengan meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Yang kedua, menggunakan partikel, yaitu penekanan bagian kalimat dengan partikel lah, kan, dan pun. Yang ketiga, menggunakan repetisi, yakni mengulang bagian yang penting dan menggunakan pertentangan. Hubungan dalam unsur-unsur kalimat harus logis atau masuk akal. Seperti dalam kalimat, waktu dan tempat saya persilahkan. Waktu dan tempat di sini adalah benda mati yang tidak dapat dipersilahkan. Maka kalimat yang benar, Bapak penceramah, saya persilahkan naik ke podium. Kesepadanan yang berarti keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan diperhatikan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kesepadanan pikiran yang baik. Itulah tadi materi terkait kalimat dalam bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.